wa innahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu wa takunu al-jibalu kal-'ihni فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sehat semua ya? Ada yang nggak masuk? Siapa? Hah? Mana? Kalau nggak tahu. Dari W apa dari M? Itu pada ada kan? Siapa lagi? Laki-laki lagi belum ya? Iya, kalau perempuan Sulamu Diana ya, Diana. Terus siapa lagi? Hah? Oh iya, Zakiatul Nufus sama Nines 3. Kemarin sudah baca minggu? Sudah baca? Sampai surat siapa lagi? Nah, katanya ya, sudah baca untuk nama dari Pak Zai ya. Ini yang atas dari Pak Zai datanya. Diana, hadir ya. Ram, hadir. Putri, ya. Terus ini nggak ada berarti ya. Rajib ya, Rajib ya. Itu menggantiin Rizky, menggantiin Rizky apa ya? Sama-sama SMA. Jadi kalau SMA itu nggak boleh SMP sama ya. Berarti yang belum tercantum namanya jangan lupa lagi ya. Nanti insya Allah tetap kita usahakan apa namanya itu ya semua siswa karena ini dari lima orang ya yang ini yang lainnya nggak apa ya. Yang penting hadir mentalnya, yang penting niatnya ibadah ya, karena datangnya kita ke sini pasti ada yang kita baca Quran, yang kedua mendengarkan apa namanya ya tidak banyak itu merupakan salah satu ibadah talabul ilmi namanya ilmu itu merupakan ibadah yang Allah catat amal ibadahnya mulai berangkat dari rumah sampai pulang lagi ke rumah. Jadi orang menuntut ilmu itu amalnya mengalir, nggak berhenti, nggak putus. Dan orang yang menuntut ilmu itu tercatat sebagai orang yang sedang berjuang atau berjihad di jalan Allah. Ya, jadi jangan berkecil hati gitu, tapi tidak apa. Ini juga kan tetap kita mengajukan ya ke masyarakat yang berkenan. Ya harapannya pengennya mas semuanya dapat gitu ya ini. Ini
banyak, hanya 5 yang siapa aja? 2, 3, 4. Pernah dapat? Pernah dapat? Ya, ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita nggak dapat, ya jangan berkecil hati ya. Jangan hari ini mah nggak usah mentoring gitu. Ya, justru nanti kalau nggak ikut mentoring, nggak ajuin namanya, oh ya udah namanya dihapus saja gitu. Misalnya di sini kayak ini kan kalau ya kan orangnya dapat, tapi kan nggak hadir akhirnya diganti namanya. Kebetulan kemarin dari itu namanya adalah Rajib. Nama yang diganti itu bukan dari siapa-siapa ya, itu dari Bumi datanya, atau mungkin dari juga kalau ada kita ajukan ke zakat. Ya. Kemudian di bulan ini, bulan apa namanya? Kalau bulan Islam bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu bulan waktunya menanam. Nah, kalau bahasa orang petani menanam. Tahu menanam nggak? Nanam. Kalau orang misalnya mau punya beras, mau punya nasi, pasti kan dia nanam apa? Padi. Menanam padi. Nah, kalau pahala ini mendekati Ramadan itu menanamnya di bulan Rajab mulainya. Nanti panennya bulan apa? Bulan panennya bulan Ramadan ya. Jadi kalau orang nanam padi itu 3 bulan tidak panen. Misalnya Januari yang bulan Januari nanam padi ya, nanti dia Februari udah mulai tuh ya, udah besar padinya, udah mulai keluar padi yang masih kecil yang masih muda gitu. Nanti udah mulai padinya udah mau matang gitu ya, tinggal nanti panen ya. Kalau udah panen berarti kan tinggal digiling jadi beras, berarti dimasak jadi nasi gitu. Ada yang makan beras ya? Ya. Ayam juga makan beras gitu ya. Kalau nggak ada yang makan beras gitu. Semua makan bubur. Ya, jadi di bulan Rajab ini kenapa disebut malam? Karena nanti pahalanya itu akan dilipat gandakan, ditentukan oleh Allah, dicatat oleh Allah. Malaikat yang mencatat amal perbuatan kita nih, ada yang baik perbuatannya, ada yang tidak baik. Itu siapa yang nyatat itu? Malaikat siapa yang ditugaskan sama Allah? Ayo jangan-jangan nggak tahu ini, itu kan pelajaran madrasah itu, nama-nama malaikat tugasnya apa? Misalnya Jibril tugasnya apa? Menyampaikan baik. Nah, sekarang ditanya tugas siapa malaikat yang bertugas mencatat amal manusia? Raqib dan Atid. Kenapa dua yang mencatat? Kenapa dua malaikat yang mencatat? Iya betul, karena yang satu malaikat Raqib akan mencatat semua amal baik, semua amal baik apa aja. Termasuk kita datang ke sini, ke majelis ini, itu setiap langkah dicatat sama malaikat Raqib. Memang kehitung ya, kehitung. Memang tugasnya malaikat kalau gitu, ya. Satu langkah, dua langkah, gitu ya. Yang jalan kaki bisa begini dihitung tuh, kalau sampai maju 100 langkah, berarti udah 100 kebaikan udah dicatat sama Allah melalui malaikat Raqib. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang melangkahkan kakinya ke tempat yang tidak baik, tempat maksiat, saya, itu juga dicatatnya sebagai amal buruk atau amal tidak baik. Siapa yang mencatat? Malaikat Atid. Catat itu. Wah, orang ini, contoh misalnya tidak ya, orang mau maling, mau maling di sana, misalnya di rumah itu setiap karena dia niatnya mau maling, dicatat amal buruknya 1, 2, 3, 4 sampai berapa. Kalau saya kesininya nggak jalan kaki, naik motor, ya, itu putaran bannya. Berapa putaran dari rumah ke sini ban? Ya,
kalau dari rumahnya ke sini jalannya becek, ya motornya nggak ada, bannya memutar tapi motornya nggak jalan. Kan tahunya muter bannya tapi motornya nggak jalan-jalan, becek misalnya dari rumah ke sini. Itu dicatat itu, ya. Setiap kebaikan dicatat. Makanya yang mau maling ya, pakai motor tiba-tiba dia jatuh ke jurang gitu kan. Udah itu udah dapat azabnya itu ya. Orang mau maling jatuh ke jurang, meninggal lagi. Udah itu udah pasti namanya suku khotimah. Orang meninggal dalam keadaan tidak baik pasti bisa di neraka. Sebaliknya ada orang mau berangkat misalnya ya, dia ngaji, misalnya ngaji nyebrang jalan. Ya, contoh pikiran mau ngaji nyebrang ke kenapa? Al-Minhaj misalnya ya, ke jalan tengah nyebrang lumayan. Pas dia nyebrang misalnya tabrak motor, ya. Misal ini misalkan mau ngaji tapi nyebrang tinggal berarti dia itu sudah sama sakit ya, sebagai orang yang husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik. Nanti catatan amal itu yang akan mengantarkan dia nanti ke surga. Semua catatan yang baik atau itu nanti akan menjadi amal di akhirat ini. Gitu ya. Jadi mau kemanapun niatnya harus baik. Kan kita mau keluar rumah itu jangan lupa minimal baca Bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Jadi kita tawakal itu berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya ini berangkat atas namamu, atas izinmu saya berangkat. Saya berserah diri kepadamu. Namanya Bismillah tawakkaltu ala Allah. Gitu. Kalau Bismillah tawakkaltu ala Allah sudah pasti dicatatnya amal ibadah. Gitu. Ya. Jadi lagi berzikir kepada Allah. Apa sih berzikir itu? Berzikir dengan mengingat Allah. Dengan cara apa ya? Dengan cara menyebut nama Allah. Kayak gimana zikir itu? Zikir yang baik itu kayak gimana? Jelaskan afdhalul zikri, sebaik-baiknya, sepaling utamanya zikir itu dengan ucapan zikir ada dua, ada yang khafi. Kalau jahar itu yang berbunyi, misalnya ketika habis sholat kita zikir namanya jahar berbunyi. Ada yang zikir nggak berbunyi, misalnya lagi bawa motor, lagi naik motor ya mau ke sini di bonceng misalnya gitu ya, sama kakak sama siapa misalnya orang tua misalnya, artinya ada zikir. Jadi mau kemanapun harus berzikir mengingat Allah. Kenapa? Kalau mengingat Allah sudah pasti orang tersebut beruntung. Orang yang paling berbeda orang yang selalu Allah. Yuk kita tanam nih ya di bulan ini, nanam apa kita kalau kita ya supaya jadi anak soleh-solehah, berarti menanam kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya dilakukan dengan tangan ya, harus bekerja keras, tapi juga dengan cara Allah ya, bersolawat kepada Nabi Allah, itu namanya menanam kebaikan. Tidak perlu nih di bulan Ramadan biasanya kita ngakamin Quran ya, baca Quran, nah mulai di bulan Ramadan di rumah biasanya ngajinya satu ayat. Nah sekarang ditambah ya, Nabi ngaji satu ayat, begitu alif lam mim doang bunyinya. Berapa Allah aja gitu ya, misalnya ini aja, tapi kan nggak mungkin kalian baca alif lam mim doang ya. Nah kalau di bulan Rajab ini minimal ya tambahin lah, jangan satu gitu, kali 10 misalnya gitu ya. Kalau di bulan biasa satu ayat, berarti di bulan Rajab ini minimal 10 ayat, bacalah 10 ayat. Atau kalau surat bacalah satu surat. Gitu ya. Nah, terus seperti tadi, baca berapa surat pendek dari Al-Duha sampai Al-Qari'ah. Nanti besok baca lagi tuh dari At-Takasur ya, Al-Hakumut,
sampai ila fi Quraisy misalnya. Nanti hari ketiga baca Al-Maun Ar-Raitaladi sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu ya dibaca. Rutin banget gitu. Terus Al-Quran ini misalnya ada ain, tahu ya. Nih misalnya ada tanda ain ya. Oh dari ain ketemu lagi gitu. Biar gampang ngiriminnya, ditandainnya enak. Oh sekarang udah ain ya. Nanti besok ain lagi ketemu gitu. Itu enak. Ya biasa itu kalau di bulan Rajab ya satu halaman itu satu ain. Nanti di bulan Sya'ban mau Ramadan tambah lagi, jangan satu ain. Nah tambah di dua ain, dua ain itu dua halaman. Baca dua halaman. Jadi nanamnya semakin kuat nanam kebaikannya. Mulai dari sedikit, terus sedang, tiba-tiba di bulan di bulan Sya'ban mulai banyak. Pas ketemu bulan Ramadan mulai full bacanya. Full itu apa? Ya misalnya satu hari satu juz, ya, satu hari satu juz. Kalau puasanya 30 hari, berarti kita hatam Al-Quran 30 juz. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Ada berapa juz? 30 juz. Berarti kalau puasa Ramadan 30 hari, pengen Al-Quran selama Ramadan, berarti bacanya minimal sehari satu juz. Baca satu juz. Tahu kan juznya tandanya ya? Di atas ada tuh angkanya tuh. Ya, ada angkanya tuh. Tuh angka alif lam mim 1, berarti ini juz 1. Nanti lanjut ya, saya 10 2, berarti ini juz 2. Yang kedua nih bulan Ramadan gitu ya dibaca. Nanti Tilka Rusul juz ketiga hari ketiga Ramadan. Nah, itu nggak bakal keras bacanya satu juz. Kenapa? Karena sudah dibiasakan di bulan Sya'ban. Bentar lagi kita ya bulan Sya'ban. Setelah itu tinggal ketemu bulan Ramadan. Ini bulan yang sangat paling semua umat. Kenapa? Karena hanya di bulan inilah banyak sekali keistimewaan. Ya. Dan hanya di bulan inilah gitu semua amal dilipat gandakan paling banyak. Ya, dan termasuk bulan ini di bulan Ramadan. Gitu. Makanya di bulan Ramadan suka ada peringatan nuzul Quran. Apa sih nuzul Quran? Turunnya Al-Quran. Ini satu-satunya hidup kita yang paling nggak ada. Ya kalau kita di sekolah jago matematika, ya jago komputer, bisa ngetik segala macam, ini lebih hebat daripada matematika. Al-Quran lebih dahsyat daripada komputer. Ya, bahkan Al-Quran lebih canggih daripada Google. Google kadang-kadang banyak maksiatnya. Maaf, kadang-kadang buka apa muncul apa gitu kalau di Google banyak maksiat. Walaupun lihat kartun ternyata kartunnya nggak pakai baju. Yang dilihat kan kartun, tapi kan kartunnya nggak pakai baju, kelihatan kan gitu. Akhirnya kebayang-bayang. Kalau kebayang-bayang berarti maksiat kitanya. Dosa. Kalau Al-Quran nggak maksiat, kalau Al-Quran dibaca satu kali doang tambah 20 baikannya ya. Berapa tuh? Baca alif lam mim udah kita mah baca buku ya, buku apa namanya, buku paket, buku LKS berapa puluh halaman dibaca gitu ya, nggak bisa menandingi pahala membaca Al-Quran ya. Jadi di media sekarang tanamkan kesadaran untuk selalu membaca Al-Quran. Mengaji nggak? Yakin ngaji setiap hari ngaji sendiri atau diajarin? Diajarin sama orang tua atau sama guru? Sama orang tua. Jadi diajarin itu sama orang yang bisa. Kita baca itu nggak mungkin diajarin sama yang bisa. Misalnya, dek ajarin kakak baca Quran, kalau adiknya yang bisa baca. Misalnya, katanya minta ajarin sama adiknya, ya belum bisa. Ya, tapi
kalau misalnya ajan sama Pak Riyadhan misalnya ya, wah itu udah bagus Al-Qur'annya luar biasa. Ya, bacaannya, ya, dari hafalannya, apalagi lebih biasa lagi ajarin artinya tuh ternyata ya artinya. Jadi mulai dari sekarang tanamkan kebiasaan diri untuk menanam kebaikan. Salah satunya tadi berzikir, kemudian bersolawat dan sering membaca Al-Quran. Dari hari ini ya, jadi tentang bulan Rajab dan Sya'ban. Doa khusus di bulan Rajab dan Sya'ban apa doanya? Saya ikutin Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Artinya apa? Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami ya Allah. Apa? Fi Rajab, fi Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Tiga, wa balighna, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Karena semua orang Islam itu pengen nyampe ke Ramadan. Ya, maksudnya umurnya itu. Jangan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu pulang dari sini ada yang meninggal, kan nggak ada yang tahu. Alhamdulillah, ya. Semua orang pengen. Ya Allah, balighna Ramadan, ya Allah sampaikan saya ini ke bulan Ramadan. Maksudnya biar dikasih umur sampai ketemu Ramadan. Firlana dan ampuni Allah dzunubana, dosa-dosa. Ya, jadi itu doa khususnya itu yang dipanjatkan Nabi harus kita baca ya selama bulan ini dan bulan besok bulan Sya'ban. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau yang bisa pakai lagu ya lebih enak pakai lagu katanya ya. Kalau nggak pakai lagu keder. Apa lagunya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kan di situ. Wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya nggak apa-apa. Ya Allah berkahi hidup saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan dan serta itu paling penting doa tua ya, doa yang Allah ya Allah maghfirli, boleh Allah maghfirli, boleh kami pilih serah enaknya mana. Ya Allah maghfirli, ya Allah ampuni saya ya wali walidayya dan orang tua. Warhamni Allah, kasihani kepada orang tua saya. Lama robayana, sebagaimana mereka telah mendidik saya ya sodiro waktu kecil. Jadi orang tua luar biasa. Kita mah belum lahir aja orang tua udah kaya ya, sama ibu. Kita belum lahir ke dunia, ibu mah udah kaya. Mengandung, ya kan? Mengandung udah kaya. Padahal anaknya belum lahir. Udah melahirkan susah payahnya sampai merawat kita. Jadi jangan sampai kita berani, ya. Sekali-kali berani, jangan sampai sekali-kali berani kepada orang sama ibu. Ya, bantuin masih apa sih mak? Main HP. Itu berarti termasuk anak yang membantah. Alhamdulillah ya jadi anak durhaka itu. Ya, kita berlindung kepada Allah semoga kita menjadi kenapa kalau anak durhaka bukan pasti tidak ada jangan jadi anak yang durhaka. Kalau emaknya manggil itu harus menjawab. Ya, teteh, padahal ngedengar kadang-kadang pura-pura ngedengar. Ya. Teteh, iya bu, iya mah, iya mama. Ibu, mama, emak, bunda, iya bunda. Gak ada yang tante mah ya, masa manggil ibu tante. Aa, iya mah. Nah, kan gitu, senang orang tua kalau manggil. Sholat ya teh, oh iya mah. Sholat, jangan iya mah. Nggak bangun-bangun, terus aja. Nanti
tiga kalinya teteh sholat iya sih mah. Iya, yang pertamanya mah iya mah, yang ketiganya malah sewot orang tua disuruh sholat disewot. Jangan, nggak boleh nadanya nggak boleh lebih keras dari orang tua walaupun orang tua manggil kitanya keras. Sholat iya mah, iya sih mah. Kawe ngeluarin kata itu lagi. Jangan bilang kawe amat sih mah. Ya, kalau kita jangan sampai berani melawan bahkan kata Allah fala taqul lahum uff, maka janganlah kalian berkata kepada orang tua dengan perkataan uff. Uff itu kayak gitu ya, gitu doang itu nggak boleh. Apalagi kayak tadi gitu ya, ngomong i atau gitu nggak boleh, itu dalam Al-Quran begitu. Bilang nggak boleh, apalagi sampai nggak boleh. Ya, termasuk anak yang durhaka kepada orang tua gitu ya. Sayang nih orang tua kamu sekali. Kalau orang tua itu gimana gitu ya, berarti kita ini punya kewajiban mendoa. Kalau orang tua masih ada, bersyukur alhamdulillah Allah. Sayang nih orang tua. Nanti mau. Iya. Kalau suruh nyanyi, kalau di sekolah kan kalau ngantuk suruh maju nyanyi berdiri gitu ya. Kalau di sini nggak ada yang nyanyi. Masa di majlis nyanyi? Salawatan nggak apa-apa ya? Mau salawatan nggak? Ini salawatan juga mau. Kalau bareng-bareng mau. Salawatan bareng-bareng ya. Salatullah salamullah ala salamullah ala habibillah. Jadi kita kalau sholawat itu tamuan akhiratnya apa coba? Buat apa coba? Buat mendapatkan syafaat. Apa sih syafaat? Syafaat itu artinya bertolong. Jadi kita ditolong. Kita ini umat Nabi siapa? Umat Nabi siapa? Kita umat Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi kita sekarang ini umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa lagi. Ini udah umat Nabi terakhir, itu Nabi Muhammad. Berarti nanti yang akan memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad. Semua umat Islam pasti mengharapkan syafaat. Ya, syafaatul uzma namanya. Syafaat yang agung, yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kembali lagi diingatkan, tolong perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak sholawat, dan jangan lupa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Ya, bulan ini terutama ya, Rajab dan nanti bulan Syaban. Sehingga di bulan Ramadan kita pahalanya sudah menumpuk ya, pahalanya itu ya. Karena nama itu ditimbang di akhirat. Ya, kilonya ada 2. Ini kanan ada kiri. Di tengah-tengah nih batasnya nih. Berat mana nih? Nah, timbangnya berat mana nih? Kalau berat kanan berarti pahala kebaikannya lebih banyak. Tahu-taunya gini jomplang sini. Jadi ini di dunianya nih. Di dunianya banyak dosa nih. Sering ngomongin orang, gitu ya. Sering ngejailin orang. Ya juga, itu dosa. Ya. Termasuk kalau kita misalnya untuk di ruangan juga termasuk tidak baik, tidak sah. Maksudnya amalan ini nanti nih. Gimana kalau udah nggak tahan? Ya udah berusaha keluar dari ruangan. Walaupun pas keluar baru aja berdiri udah prot gitu ya. Tapi udah berusaha keluar. Daripada udah mau kentut ditahan. Akhirnya kan nggak bunyi, keluar angin doang. Ya kan kalau nggak bunyi justru lebih bau. Ya, betul nggak? Kentut yang bunyi
bunyinya sedang. Nah itu baunya setengah. Kalau yang bunyinya kecil ya baunya ya lumayan. Ya. Gitu kan? Tapi ternyata yang enggak ada bunyinya. Yang enggak ada bunyi, masya Allah ya satu ruangan. Enggak hilang-hilang. Ya, termasuk kalau di kelas gitu ya di sekolah pengen kentut. Bu, maaf izin mau ke toilet gitu aja bilangnya mau ke toilet padahal pengen kentut. Ya. Baru betrot, ibu gak jadi ke toiletnya. Kenapa? Ini ngaku, kalau ngaku nggak dosa. Maaf ya teman-teman ya, nggak apa-apa, cukup bau aja katanya, cukup tahu aja. Kalau ngaku nggak dosa dan minta maaf ya kalau kita ngaku kesalahan. Gitu ya. Karena gini, kalau kita salah sama manusia, misalnya nggak minta maaf sama orang itu nggak diampuni sama Allah. Walaupun kita istighfar. Tapi orangnya itu tersakiti, terzolimi gitu ya. Kurang ajar nih. Dianya belum maafin. Ya, awas gitu misalnya dia ya. Kita belum dimaafin karena kita belum minta maaf. Kita istighfar sama Allah 100 kali, 1000 kali dari hati ini. Kenapa? Karena kalau dosa sama manusia harus minta maaf dulu ke orangnya. Maaf ya tadi saya kentutin. Sengaja tuh nggak sengaja sih, gitu. Tapi kan minta maaf gitu. Bislah gitu ya, kadung gitu ya. Dimaafin nggak? Dimaafin. Ya udah tinggal astagfirullah. Udah dihapus dosanya tuh. Itu hebatnya Allah.